Shalom sahabat yang dikasihi Kristus, selamat berjumpa dalam Renungan Malam Rema. Malam ini kita akan merenungkan sebuah kisah yang tidak dimulai dengan kehormatan, tetapi justru dengan potensi aib. Sebuah kisah tentang bagaimana Allah memilih jalan yang dianggap skandal oleh manusia untuk menghadirkan keselamatan dunia. Mari siapkan hati untuk berteduh diri di hadapan Tuhan. Mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, malam ini ketika suara dunia mulai mereda, kami ingin duduk diam di hadapan-Mu. Berbicaralah Bapa, bukan hanya pada telinga kami, tetapi juga ke bagian hati kami yang terdalam, bagian yang sering kami sembunyikan, bahkan dari diri kami sendiri. Tolonglah kami dengan Roh Kudus, agar kami sungguh memahami dan sanggup melakukan kehendak-Mu dalam hidup ini. Dalam nama Yesus Kristus, Sang Firman hidup, kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang menjadi pedoman pada renungan malam saat ini terbaca dari Injil Lukas pasal 1 ayat 31 yang tertulis, "Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Demikianlah firman Tuhan. Sahabat Rema, keselamatan dunia tidak dimulai di istana, tidak diumumkan lewat mimbar megah, juga tidak hadir dari reputasi yang bersih dan terhormat. Tetapi keselamatan dunia justru dimulai dari sebuah kabar yang berpotensi menjadi skandal. Seorang gadis muda bernama Maria, belum menikah, masih bertunangan, namun mengandung. Bagi kita yang hidup di zaman anugerah ini, kisah ini terdengar indah. Namun, bagi masyarakat Yahudi abad pertama waktu itu, ini adalah aib sosial, pelanggaran moral, dan ancaman hukum. Jika kehamilan Maria diketahui publik, maka ia bisa dicemooh, diusir, bahkan dirajam sampai mati. Tapi justru di titik inilah Allah memulai karya agungnya, yakni keselamatan dunia, dan inilah yang disebut skandal keselamatan dunia. Allah tidak pernah berkonsultasi dengan budaya sebelum bertindak. Dia tidak meminta izin norma sosial, juga dia tidak menunggu situasi aman secara reputasi. Ketika malaikat Gabriel datang kepada Maria, Allah tahu segala konsekuensinya, yakni air mata yang akan jatuh, pertanyaan yang tidak bisa dijawab, dan kesendirian yang akan dirasakan Maria. Namun Allah tetap memilih Maria. Mengapa? Karena Allah lebih tertarik pada hati yang taat daripada citra yang sempurna. Maria tidak bertanya bagaimana pendapat orang nanti, bagaimana masa depanku, dan bagaimana reputasiku sebagai perempuan. Dia hanya berkata sebagaimana yang tercatat dalam Lukas 1 ayat 38, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Ketaatan Maria lebih besar dari rasa takutnya akan skandal. Sahabat, pernahkah terbersit di pikiranmu apakah jawaban Maria ketika ditanya tentang siapa ayah dari bayi yang dikandungnya itu? Maria, siapa ayahnya? Maria menjawab, Roh Kudus. Siapakah yang akan percaya? Bahkan kita pun jika ada dan hidup pada masa itu. Inilah beratnya panggilan ilahi. Kita diminta untuk hidup dalam kebenaran yang tidak selalu bisa dibuktikan, hanya bisa dipercayai. Kadang Tuhan tidak membela kita secara publik, tidak meluruskan semua tuduhan, dan tidak membersihkan nama kita seketika, karena Dia sedang mengerjakan sesuatu yang lebih besar dari nama baik kita. Maria harus mengandung janji Allah sambil menanggung tatapan menghakimi dari manusia. Itulah harga dari menjadi alat keselamatan. Juga Yusuf. Alkitab berkata bahwa Yusuf adalah orang benar. Namun kebenaran Yusuf diuji
bukan lewat kenyamanan, melainkan melalui rasa malu yang tidak ia buat sendiri. Yusuf bisa saja menceraikan Maria diam-diam, menjaga nama baiknya, dan melanjutkan hidup tanpa masalah. Namun Allah datang melalui mimpi dan berkata dalam Matius 1 ayat 20, "Janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Keselamatan dunia bukan hanya skandal bagi Maria, tetapi juga bagi Yusuf. Allah seringkali memanggil orang benar untuk ikut menanggung konsekuensi dari rencana yang tidak mereka rancang. Tahukah kita bahwa Maria dan Yusuf bukan satu-satunya? Alkitab penuh dengan skandal yang Allah pakai. Di antaranya, Rahab, seorang pelacur yang masuk garis keturunan Mesias. Daud lahir dari silsilah yang penuh luka, dan salib, alat hukuman yang paling hina. Apa yang dibuang manusia diangkat oleh Allah, dan apa yang disembunyikan manusia Allah tebus. Mazmur 118 ayat 22, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Keselamatan tidak lahir dari yang sempurna, tetapi dari yang berserah. Yesus tidak lahir di tempat terhormat, melainkan di kandang. Ia tidak dibungkus kain sutra, melainkan lampin. Ia tidak dibaringkan di ranjang emas, melainkan palungan. Allah tidak malu menjadi kecil, lemah dan rentan, karena sejak awal Allah memang tidak alergi pada keterbatasan manusia. Justru di sanalah kasih Allah paling nyata. Sahabat, mungkin malam ini ada bagian hidupmu yang terasa seperti kehamilan Maria yang tanpa rencana, tidak dipahami dan tidak bisa dijelaskan. Mungkin masa lalu yang ingin kamu hapus, situasi yang membuatmu malu, dan pilihan yang membuat orang menjauh. Dengarlah ini, Allah tidak menunggu hidupmu rapi untuk Dia pakai, karena justru Allah sering memulai karyanya dari kekacauan. Bagi manusia adalah skandal, bagi Allah itu bisa menjadi awal keselamatan. Maria tidak diberi penjelasan panjang, juga dia tidak diberi jaminan hidup mudah. Dia hanya diberi janji, dan janji itu harus dipegang dalam kesunyian. Begitu juga dengan kita. Kadang Allah diam, bukan karena Dia meninggalkan, tetapi Dia mempercayakan sesuatu yang terlalu kudus untuk dijelaskan sembarangan. Dunia diselamatkan bukan oleh kekuatan, bukan oleh pengaruh, juga bukan oleh kekuasaan, tetapi oleh seorang perempuan sederhana, tulus, dan ketaatan yang menembus rasa malu. Keselamatan dunia lahir dari rahim yang berkata, "Jadilah padaku menurut kehendakmu." Sahabat, malam ini Tuhan bertanya pelan kepadamu, apakah engkau bersedia menanggung proses yang tidak dipahami orang demi lahirnya kehendakku? Jika hari ini hidupmu tidak ideal, tidak indah di mata manusia, bahkan terasa memalukan, jangan menyerah, karena bukan tidak mungkin, itu adalah tanda bahwa engkau sedang mengandung sesuatu dari Allah. Sebagaimana Maria, keselamatan yang besar sering dimulai dari proses yang sunyi dan tidak nyaman. Tetaplah bergantung pada Yesus, karena proses di dalam Dia pasti berbuah manis. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau Allah yang tidak malu masuk ke dalam hidup kami. Jika ada bagian hidup kami yang gelap, berantakan dan memalukan, kami serahkan itu kepadamu untuk Engkau ubahkan. Ajari kami untuk berkata seperti Maria, "Jadilah padaku menurut kehendakmu." Biarlah hidup kami menjadi kemuliaan bagimu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan berserah. Amin. Sahabat Rema yang diberkati Tuhan, jika Allah sanggup memakai sebuah kisah yang terlihat sebagai skandal untuk menghadirkan keselamatan bagi dunia, maka demikian juga dengan hidupmu.
Apa yang hari ini engkau anggap memalukan, yang engkau sembunyikan, bahkan yang engkau sesali, itu adalah bagian yang belum selesai jika engkau mempercayakannya kepada Yesus, karena Dia sanggup mengubah semua itu menjadi sesuatu yang memuliakan Dia dalam hidupmu. Jangan lupa berbagi video ini kepada mereka yang kamu kasihi, agar mereka juga tahu bahwa segala aib dan skandal dalam dunia ini bisa berubah menjadi keselamatan di tangan Yesus. Sampai jumpa pada video renungan malam selanjutnya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.